Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa lagi dan bertemu lagi dalam video pembelajaran materi IPA kelas 7. Sebelum saya menyampaikan materi dalam bentuk video, marilah kita berdoa supaya apa yang saya jelaskan nanti bisa kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal batila batila waj'alna min ibadinas sholihin. Amin. Anak-anak, untuk materi semester genap atau semester 2 kali ini, yaitu dimulai dari bab 7 IPA, yaitu organisasi kehidupan. Anak-anak bisa melihat dalam layar monitor yang ada di HP kalian masing-masing. Organisasi kehidupan itu meliputi yaitu 1 sel, 2 jaringan, 3 organ, 4 sistem organ, dan makhluk hidup. Dalam skema itu, saya ulangi lagi, ada sel, ada jaringan, ada organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Untuk kali ini saya akan membahas hanya 2 poin, yaitu sel dan jaringan. Kita bahas dulu yaitu selnya. Nah, sel itu apa? Sel itu adalah bagian terkecil atau unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Jadi sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup yang kalau kita lihat dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat kita tidak bisa. Harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Mikroskop ini juga macam-macam. Ini biasanya yang digunakan adalah mikroskop elektron, karena sel itu ukurannya sangat kecil. Seperti yang sekarang ramai, sampai sekarang kalian itu belajar di rumah, belajar jarak jauh itu karena akibat dari ada sel yang merugikan manusia dan sel yang bisa menimbulkan penyakit. Rupanya yaitu virus corona. Virus corona itu adalah sel tapi merugikan atau bisa menimbulkan penyakit. Kemudian ada bagian-bagian sel, bagian-bagian sel bisa kalian lihat di gambar itu. Ada membran sel. Sel itu walaupun kecil mungkin bagian-bagian selaput sel. Ada inti sel. Kalian bisa membaca sendiri, yaitu beserta fungsinya. Inti sel atau nukleus mengatur semua kegiatan sel. Kemudian ada ribosom, ada mitokondria, ada badan Golgi, dan seterusnya. Kalian juga harus membaca itu, anak-anak, ya. Kemudian di situ ada gambarnya sel, ada gambar sel. Yang tepi itu adalah dinding sel, ada selaput plasma, ada yang tadi yang sudah katakan nukleus, ada ribosom, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada vakula, dan kloroplas. Itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Misalnya, ini saya publik satu saja, yaitu kloroplas. Kloroplas itu adalah seperti mangkok di dalam daun. Itu terdapat di dalamnya yaitu klorofil. Nah, klorofil itu yang berfungsi sebagai nanti bahannya pembuat tepung atau karbohidrat. Masaknya itu istilahnya kloroplas itu wajahnya, anak-anak, ya.
banyak klorofil, terus banyak lagi air, ada CO2, dan apinya yaitu sinar matahari. Jadi masaknya di kloroplas itu, prosesnya masaknya jenenge fotosintesis. Jadi masaknya itu namanya fotosintesis yang menghasilkan zat tepung atau karbohidrat atau glikogen atau glukosa. Disimpan, hasil masakannya disimpan, ada yang dibuah, kalau tumbuhan berbuah ya dibuah, ada yang diakar, kalau tumbuhan umbi-umbian itu hasil fotosintesnya, masakannya hasilnya diakar, misalnya ketela pohon. Ada yang di batang, apa nama yang di batang? Contohnya yang di batang tebu itu yang disimpan di batang. Ada yang di umbi akar, kentang dan sebagainya. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Itu adalah ulasan sekilas tentang sel. Kemudian yang kedua yaitu jaringan. Apa anak-anak jaringan itu? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel itu berkumpul menjadi satu, menjadi jaringan. Tapi bentuk dan fungsinya sama. Kalau bentuk dan fungsinya tidak sama, bukan jaringan itu ya. Nah, di situ terus di bawah contohnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, misalnya ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu melapisi permukaan akar, batang dan daun. Itu epidermis. Epi itu tepi, dermis itu kulit. Nah, kulit yang tepi. Nah, kalau dalam manusia itu epidermisnya itu jenenge kulit ari, kulit yang paling tipis dhewe. Terus ada meristem. Nah, meristem itu jaringan yang muda. Terus ada jaringan pengangkut, ono fluid, ono silim. Nah, ada yang mengangkut dari akar sampai ke daun, dari dalam tanah dibawa oleh akar, oleh kulit sampai ke daun. Ada jaringan yang hasilnya fotosintesis itu disimpan kemana? Ke buah. Itu yang membawa jaringan pengangkut itu. Ada jaringan penyokong, ada parenkim. Di situ sudah ada fungsinya masing-masing. Untuk gambarnya jaringan, anak-anak bisa melihat seperti, waduh bagus itu, indah sekali ya. Itu kalau dilihat di bawah mikroskop, jaringan itu seperti itu anak-anak ya. Letaknya kalian cermati, kalian pahami. Kemudian yang bawahnya bulat. Ya, yang bulat itu adalah jaringan pada batang. Jaringan pada batang. Kemudian untuk jaringan pada hewan itu ada 5 namanya: epitel, otot, saraf, ikat, penyokong atau penunjang. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Itu jenenge jaringan epitel. Bentuknya pipe, kubus dan silinder. Gambarnya itu di bawahnya itu gambarnya juga bagus juga anak-anak ya. Kemudian ada jaringan otot. Ya, tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot itu ada 3 bentuknya, ada otot lurik, ada otot polos, dan otot jantung. Kemudian jaringan saraf. Ya, ini jaringan saraf itu sesuai dengan namanya. Saraf itu adalah jaringan yang agak ruwet ya anak ya. Ini istilahnya kabel listrik ini anak. Kabel listrik yang pusatnya di otak, di kepala.
itu jaringannya seperti itu. Nah, itu kalau ada satu yang putus atau yang rusak, nah itu maka hewan atau orang itu akan konslet. Nah, katanya orang itu, wah orang ini konslet otaknya. Itu bukan otaknya, sarafnya yang konslet, yang putus, sehingga orangnya menderita kelainan jiwa, bisa gila, bisa apa dan sebagainya ya, itu di saraf ya. Kemudian ada jaringan ikat yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, tendon itu contohnya ligamen dan tendon, itu jaringan ikat. Kalau jaringan ikat ini putus, nah istilahnya misalnya antara lengan bawah dengan lengan atas kok jaringan ikatnya putus, itu berarti apa namanya, tangannya ini tidak bisa bergerak dengan leluasa ya. Wong putus ya, jaringannya antara kaki bawah dengan paha. Itu kalau sepak bola apa terjadi selio jatuh dan sebagainya, terus jaringannya ikatnya putus, ya sudah, bukan kram ini ya, bukan kram, bukan apa, tapi memang jaringannya putus. Kalau kram bisa sembuh, kalau putus ini harus ya minggir. Kalau sepak bola itu ditahan dulu, minggir, dibawa ke rumah sakit ya, bisa dioperasi. Ada jaringan penyokong. Wah, jadi ada jaringan penyokong, kamu lihat di situ bentuknya ya, seperti apa itu kamu lihat, kamu amati di situ. Jaringan penyokong terdiri dari tulang rawan dan tulang. Jadi dari tulang rawan dan tulang, maksudnya tulang apa? Tulang keras itu, dari tulang rawan dan tulang itu adalah jaringan penyokong. Tentunya seperti itu juga bagus anak-anak ya, seperti kayak kayu tapi seperti bangunan apa itu ya, itu adalah jaringan penyokong. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan anak-anak. Untuk tugas, nah, tugasnya tolong dicatat. Ini saya bacakan tapi kamu catat. 1. Apakah sel itu? Jadi sambil mendengarkan video, sambil bawa kertas dan sambil bawa pulpen. Apakah sel itu? Nomor 2. Sebutkan 3 bagian-bagian sel dan fungsinya. Saya ulangi lagi, nomor 2. Sebutkan 3 bagian-bagian sel dan fungsinya. Nomor 3. Apakah jaringan itu? Saya ulangi lagi, apakah jaringan itu? Nomor 4. Sebutkan 3 jaringan pada hewan dan fungsinya. Sebutkan 3 jaringan pada hewan dan fungsinya masing-masing. Apa masing-masing ya? Kalau kurang jelas, kalian putar lagi videonya, dipahami materinya ya, dicermati. Kemudian utamanya soalnya kurang jelas, itu berarti soal yang saya dikte itu kamu ulang-ulangi lagi dalam video ya, sehingga nanti bisa kamu catat. Tetap kamu catat, kalau kamu dengarkan saja tidak bisa. Jadi khusus pertanyaan itu kamu catat ya, kamu catat sehingga nanti bisa menjawab yang ada dalam materi itu dengan tepat dan benar. Selamat belajar, selamat memahami materi dan mendengarkan video, terutama mendengarkan soalnya, kemudian dicatat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.